Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan ya. Dan semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta tolong salah satu anak, Andre. Ya, tolong dipimpin berdoa, Andre. Sebelum melaksanakan kegiatan daring hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk absensinya, seperti biasa ya anak-anak, kalian tuliskan nama dan nomor absen di fitur chat ya. Pada pertemuan sebelumnya, itu kan Ibu sudah membagikan materi-materi mengenai ikatan kimia, ya kan? Nah, ada yang masih ingat apa itu ikatan ion? Nabila Ayunda. Ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk karena adanya gerak elektrostatik antara ion positif dan ion negatif. Nah, oke, betul sekali ya. Jadi Nabila Ayunda sudah mengutarakan bahwa ikatan ion itu adalah ikatan yang terbentuk karena adanya gaya elektrostatik antara ion positif dan ion negatif. Nah, anak-anak, hari ini kita akan masuk materi bab 4, yaitu tentang stoikiometri. Nah, stoikiometri ini merupakan konsep dasar. Kenapa kok harus mempelajari stoikiometri? Karena stoikiometri ini adalah perhitungan dasar. Jadi supaya kalian bisa mempelajari perhitungan kimia selanjutnya, contohnya di asam basa, itu kalian harus paham dulu stoikiometri. Ini adalah kompetensi dasar dan tujuan yang harus kalian capai hari ini. Sehingga setelah hari ini, kalian kompetensi yang dicapai adalah memahami definisi massa atom relatif dan massa molekul relatif, dan juga kalian mampu menghitung massa atom relatif dan massa molekul relatif. Hari ini kita akan mempelajari mengenai massa atom relatif dan juga massa molekul relatif. Nah, perhatikan gambar tabel periodik unsur di bawah ini anak-anak. Jadi ini adalah gambar tabel periodik unsur yang pernah kalian pelajari di bab 2. Nah, di mana di tabel periodik unsur ini ada banyak informasi-informasi mengenai unsur. Itu kita sebut sebagai periode. Sedangkan kalau menurun seperti ini, itu kita sebut sebagai golongan. Nah, informasi apa saja yang bisa kalian peroleh dari tabel periodik unsur ini? Coba ada yang bisa menjawab? Informasi apa saja yang kalian peroleh dari tabel periodik unsur ini? Di sini ada apa saja yang bisa kalian dapatkan? Nomor atom. Nah, betul, ada nomor atom. Kemudian ada apa lagi, Bagus Dimas? Massa atom. Nah, betul, ada massa atom juga. Nah, kemudian di sini coba saya minta satu anak untuk membuat pertanyaan berdasarkan apa yang ada di data ini. Naura? Ya, Bu. Ya, Bagaimana menghitung massa atom? oke, betul sekali. Tadi saya sudah share kan bahan ajar di Google Classroom ya. Jadi ini bahan ajarnya sudah saya bagikan di Google Classroom ya. Anak-anak kalian pelajari, apabila ada materi yang tidak paham bisa kalian tanyakan. Nah, setelah kalian membaca bahan ajar ini, silakan kalian berdiskusi. Nah, ini LKPD-nya sudah saya kirimkan juga. Mengerjakan LKPD secara berkelompok. Untuk pembagian kelompok sudah saya bagi menjadi 7 kelompok ya. Di mana nantinya satu kelompok hanya mengirimkan satu tugas saja. Nah, ini LKPD yang harus kalian kerjakan. Yang dikerjakan adalah yang diberikan kolom seperti ini. Oke, anak-anak, setelah kalian berdiskusi tadi untuk mengerjakan LKPD, mari kita presentasikan hasilnya. Saya
minta untuk perwakilan kelompok mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas. Di sini saya akan mempresentasikan tentang AR. Massa atom relatif disebut juga dengan AR. Setiap atom memiliki nilai AR masing-masing. Nilai tiap atom bisa kita lihat pada tabel periodik unsur. Satuan massa atom relatif adalah SMA. Oke, sekarang saya share screen ya anak-anak. Saya berikan penguatan materi supaya kita lebih paham bagaimana cara menentukan massa atom relatif dan menentukan massa molekul relatif. Jadi anak-anak, misalnya kalau kalian ada kacang hijau, nah kalian kan bisa memegang dan juga menimbang kacang hijau itu kan ya. Misalnya menggunakan timbangan. Nah beratnya kacang hijau 1 kg. Kemudian misalnya kalian ambil 1 butir kacang hijau. Nah itu kan kalian bisa pegang dan juga bisa menimbang. Nah tapi kalau atom itu kan bentuknya tidak bisa kita lihat dengan mata. Sehingga mau kita timbang atau kita pegang itu kan tidak bisa. Nah, sehingga bagaimana caranya mengukur masanya atom? Nah, maka di sini anak-anak ilmuwan itu mencarinya dengan menghitung menggunakan spektroskopi massa. Sehingga di sini didapatkan untuk mengukur massa atom itu digunakan suatu perbandingan dengan massa atom yang lain. Nah, massa atom yang digunakan perbandingan di sini adalah massa dari atom C12. Sehingga mencari massa atom relatif, rumusnya adalah ini massa atom relatif disimbolkan dengan AR. Mencarinya adalah perbandingan massa atom antar unsur, yaitu massa rata-rata satu atom unsur X dibagi 1/12 massa satu atom C12. Nah, 1/12 massa satu atom C12 ini itu sama dengan 1 SMA. Nah, ada massa atom, ada massa molekul. Pada bab 1, kita sudah mempelajari bedanya atom dan bedanya molekul. Nah, molekul itu adalah gabungan dari atom. Jadi kita menghitung massa molekul relatifnya itu adalah dengan cara penjumlahan dari semua atom. Misalnya seperti ini anak-anak. Di sini ada CO2. Nah, berarti kita menghitung massa molekulnya adalah C ini jumlahnya kita hitung dulu. CO2 berarti jumlahnya C ada 1. O2 berarti jumlahnya O ada 2. Nah, berarti di sini sudah diketahui massa setiap atom. Berarti kalau C-nya 1 itu tinggal 12 dikalikan 1. Kalau O-nya ada 2, berarti 16 dikalikan 2. Kalau sudah dijumlahkan semua, sehingga hasilnya adalah 44. Jadi, hari ini tadi kita mempelajari tentang apa saja? Tentang massa atom. Oke, tentang massa atom. Oke, betul sekali. AR dan MR, betul. Nah, oke hari ini anak-anak, karena waktunya sudah habis, jadi kita akhiri Zoom hari ini. Nah, untuk selanjutnya kalian mengerjakan post test. Jadi nanti untuk post test saya kirimkan linknya melalui Google Form. Kemudian nanti saya juga meminta kalian untuk mengisi angket. Ya, nanti angketnya saya kirimkan via WhatsApp saja. Kalau untuk post testnya saya kirimkan via Google Form. Kalau untuk angketnya saya kirimkan via WhatsApp saja. Nah, oke anak-anak, untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari tentang konsep mol. Silakan kalian persiapkan untuk materinya sudah jadi satu dengan bahan ajar yang kemarin. Oke anak-anak, saya akhiri. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.